Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk malam ini akan kami sampaikan terkait dengan etika dan tanggung jawab profesi kepolisian ini ya. Jadi yang kemarin kita membahas tentang masalah kode etiknya advokat. Filenya sudah kami share semua ya Mbak ya. Untuk yang kepolisian sudah kemarin ya. Kemudian undang-undang peraturan Kapolri terkait dengan hukum materialnya dan hukum formilnya. Jadi terkait dengan tanggung jawab profesi ini kan ada hukum material ya dan ada hukum formil, yaitu berupa perkap peraturan Kapolri. Baik, yang pertama kode etik profesi Polri. Ini sebelum saya menyampaikan, ini juga saya pernah menangani kasus, ya bukan kasus, artinya ada anggota kepolisian yang melanggar kode etik. Sebenarnya bukan melanggar kode etik, karena di situ sudah masuk ke dalam tindak pidana sebenarnya. Nah, artinya unsur pidananya ada, baik secara subjektif maupun objektif. Karena di situ ada kesengajaan untuk melakukan sebuah penggelapan ya. Penggelapan berarti masuk ke dalam pasal 372 KUHP. Ini saya pernah menangani itu karena saya menjadi kuasa hukum korban. Kebetulan pelakunya adalah oknum ataupun anggota kepolisian. Tapi tidak kemudian langsung kita laporkan tindak pidana umum atau masuk ke PIDUM, tapi saya selaku kuasa hukum tetap kita mengutamakan restoratif justice. Kita mengedepankan di peradilan kode etik di tingkat kepolisian. Artinya kasus yang dilakukan oleh kepolisian itu saya laporkan di Propam ya, di Propam ataupun Propos di kepolisian itu terkait dengan aturan atau kode etik yang mengatur kepada anggotanya yang melanggar kode etik. Di sana ada peradilan namanya Propam. Propam itu adalah merupakan lembaga yang ada di internal kepolisian. Tugasnya yaitu untuk menindak tegas bagi anggotanya yang melanggar kode etik, seperti itu. Tapi kadang juga ada, Mbak, ada anggota kepolisian yang melanggar kode etik dan dia melakukan tindak pidana. Ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana seperti pencabulan. Melakukan tindak pidana pencabulan. Apakah hal tersebut kemudian perlu juga dilaporkan secara kode etik? Saya kira perlu. Artinya dengan proses secara hukum pidana itu tidak menggugurkan proses kode etiknya. Jadi ada anggota kepolisian yang melakukan pencabulan, maka proses peradilan kode etik juga berjalan. Karena hukuman kode etik kan nanti bisa diberhentikan ataupun dipecat ataupun di pemberhentian ya, atau dihentikan secara tidak terhormat, termasuk hukuman kode etik. Nah, tapi kalau anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana umum seperti kasus-kasus yang lain, ya tetap nanti diproses, dilaporkan, diperiksa oleh penyidik ya, kemudian BAB, kemudian kejaksaan, sidang, masuk penjara, LP, sesuai dengan hukum acara pidana. Tapi untuk masalah kode etik juga tetap berjalan. Kami silakan untuk absen di chat room ya, teman-teman yang ada di grup. Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat dengan KEP ya. KEP itu komisi atau kode etik ya. Kan KKEPP itu ada komisi kode etik profesi Polri. Kalau
KEPP itu adalah kepanjangan dari Kode Etik Profesi Polri, yaitu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik ya atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Ini banyak ini anggota Polri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Misalkan dia tidak tertib. Ini yang paling penting bagi jenengan, teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang masalah kode etik profesi kepolisian, ini teman-teman sekalian semester 6B1 ya, harus menguasai dasar hukumnya. Jadi dasar hukum kode etik kepolisian itu ya ini peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, ini dasar pembinaan profesi. Sehingga di polisian itu ada propam, ada paminal, ada propos. Kalau propos itu adalah merupakan sub ya atau divisi yang ada di propam. Propam itu singkatannya apa? Propos itu apa? Kemudian paminal itu apa? Kemudian untuk hukum materialnya di Kode Etik Kepolisian, jadi hukum material ini sama dengan hukum itu loh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang Hukum Pidana itu kan hukum material. Kalau formilnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hukum formilnya. Kalau hukum perdata, materialnya apa? Hukum materialnya perdata itu adalah Kitab Undang-Undang KUH Perdata ya, KUH Perdata yang ada 1993 pasal. Lah hukum formilnya perdata apa ya? Hukum acara perdata itu hukum formilnya. Jadi kalau ada hukum materialnya, kalau tidak ada hukum formilnya ya repot karena hukum formil itu kan mengatur tentang masalah tahapan ataupun mekanisme persidangan, tata caranya seperti itu. Kalau hukum material kan yang mengatur tentang masalah sanksinya ada di situ. Aturan perbuatan yang dilarang kan gitu ya. Itu sama dengan hukum taklifinya kan gitu. Ada makruh, ada wajib, ada haram kan gitu. Perintah Allah itu kan ada yang diperbolehkan, ada yang diwajibkan, ada yang diharamkan. Itu namanya hukum taklifi ataupun tuntutan bagi mereka yang sudah cakap hukum, sudah balik, sudah dewasa. Pasal 21 peraturan itu ya, peraturan atau perkap ya, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara ini. Ini adalah termasuk hukum materialnya. Hukum material atau perkap nomor 14 tahun 2001 ya, 2012 ya. 2011 tentang kode etik itu ada 6 bab pasal 32. Ada 32 pasal. Kemudian Perkap nomor 19 tahun 2012 itu tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Kepolisian atau SOTK. SOTK itu kepanjangan dari susunan organisasi dan tata kerja. Nah, Perkap nomor 19 tahun 2012 ini termasuk hukum formilnya. Besok kami tutas, kami jelaskan secara detail. Kemudian ini, anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri berupa apa? Ini perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komite atau komisi ya kode etik
profesi atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan atau korban. Nah, ini yang nomor 2 ini saya sudah pernah mengamalkan ini. Karena ada klien anggota polisi yang melakukan penggelapan. Ini langsung saya laporkan ke Propam Polres Pare ini, Mbak. Jadi ada anggota kepolisian sing nyewa mobil tapi mobilnya hilang, digelapkan. Sudah kami proses di tingkat Kapolsek, Kelurahan, Kapolsek. Di situ ada perdamaian dan tanda tangan surat perjanjian. Mobilnya gak enek, maka dia harus mengembalikan sesuai dengan harga mobil. Janjian, tanda tangan, para pihak ya, pihak pertama, pihak kedua. Ternyata pihak kedua tidak mengindahkan perjanjian tersebut. Itu dasarnya adalah 1338 ya, KUH Perdata. Karena pihak pertama, pihak kedua yang membuat perjanjian siap untuk membayar, maka itu kan otomatis menjadi undang-undang kan. Dasarnya apa? 1338 KUH Perdata. Ditunggu sampai 2 bulan ternyata nggak ada konfirmasi, ya langsung kita sikat laporkan ke Propam yang ada di Polres Pare. Lapor belum ada 1 bulan, alhamdulillah mungkin oknum atau pelakunya itu dipanggil oleh komitenya ya di kode etik atau di Propam atau Propos yang ada di Polres Pare. Dipanggil, alhamdulillah perjanjian untuk mengembalikan atau ganti rugi itu totalitas, artinya semuanya dibayarkan. Nah, ini manfaatnya. Ya. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan A+ dan artinya dari pihak Propam itu mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya tidak kemudian lapor langsung ke Pidum. Karena apa? Saya mengutamakan restoratif justice. Saya mengutamakan untuk itu kami anggap pelanggaran kode etik. Tapi ketika saya laporkan, andaikan saya laporkan di Pidum bisa, karena apa? Itu termasuk tindak pidana penggelapan. Pasalnya adalah 372. Tapi saya lebih mengutamakan untuk diselesaikan di Propam atau kode etik. Tapi kalau misalkan tidak pidananya masalah pencabulan, nah ini harus dua-duanya bisa diproses. Secara kode etik kita proses, Pidum juga kita proses. Tapi karena hanya penggelapan, artinya di situ ada permintaan maaf ya, minta maaf kepada korban, klien saya, prinsipal saya, ya akhirnya kita tidak melaporkan untuk yang Pidumnya. Kalau andaikan kita laporkan, ya hancur, Mbak, penjara. Gitu. Karena memenuhi unsurnya ada secara subjektif maupun objektif. Yang berikutnya kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi. Sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1. Ini termasuk hukuman ya. Ini hukuman paling indah selama dia nggak dicopot, nggak dipindahkan kan aman. Ada yang baru masuk ini, saya ACC. Kemudian sanksi yang berikutnya sesuai dengan pasal 20 ayat 2 ini dipindah tugaskan ke jabatan berbeda ini yang bersifat demosi ya sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian dipindahkan tugas ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Sama, dipindahkan tugas kan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian PTDH, apa ini PTDH Mbak? Sebagai anggota Polri. Ada yang tahu PTDH? Ada yang tahu? PTDH itu adalah pemberhentian tidak dipecat-pecat, Mbak. Ini kalau sampean karyawan gudang garam namanya PHK kan itu ya. PHK menggunakan hukum ketenagakerjaan. Tapi kalau di kepolisian PTDH itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian yang berikutnya mengenai sanksi pidana yang akan didapatkan oleh anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Berarti pelaku ya, pelakunya adalah dari anggota kepolisian.
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ya, ini termasuk kedisiplinan ini, tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 8 itu disampaikan bahwa tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Tindakan disiplin dalam ayat 1 tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tidak menghapus kewenangan Ankum. Ankum itu kewenangan atasan ya. Artinya ke senioritas, berarti atasannya itu nanti boleh memberi suatu atau punya berhak ya, memiliki kewenangan dan berhak untuk menghukum anggotanya seperti itu. Kemudian di dalam pasal 9 di sana disampaikan hukuman disiplin berupa yang pertama itu berupa teguran tertulis. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun ya. Kami persilakan absen Mbak di chatroom. Nanti kami kopas. Penundaan kenaikan gaji berkala. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Mutasi yang bersifat demosi. Kemudian pembebasan dari jabatan. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Ini kalau misalkan ada pelanggaran. Kemudian Perkap ya, Perkap nomor 19 tahun 2012 ini merupakan sumber ataupun menjadi acuan ya. Perkap nomor 19 itu berarti hukum formilnya ya, hukum formilnya tentang SOTK, Komisi Kode Etik Polri. Di dalam Perkap di sana itu ada propam. Jadi nanti kalau sampean diganggu oleh anggota kepolisian atau misalkan mobilnya sampean dipinjam oleh kepolisian tidak dikembalikan, nah ini sampean boleh laporan ke propam. Propam itu adalah profesi dan pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri. Pada salah satu struktur organisasi itu ada atau berada sejak tanggal 27 Oktober tahun 2002. Kemudian propos ini sebenarnya merupakan sub ya ataupun divisi yang ada di bawah naungan Propam. Propos itu adalah merupakan sub organisasi dari Propam. Tugasnya atau fungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri. Artinya menjalankan yaitu tadi Perkap nomor 19 tahun 2012 dan Perkap nomor 14 tahun 2011 ya tentang kode etik profesi kepolisian. Artinya propos juga menegakkan hukum formil dan materialnya, hukum formil dan material atau perkapnya itu ya. Kemudian paminal itu ada. Paminal itu adalah pengamanan internal di lingkungan Polri ini, Mbak. Di lingkungan Polri adalah segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan fungsi sebagai pengamanan internal. Jadi Propam juga punya logo sendiri, Propos juga ada logonya, Paminal juga ada logonya. Kemudian yang satunya adalah profesi ya. Dan itu merupakan sub atau divisi yang ada di bawah naungan Propam. Sumber di dalam kode etik ya seperti tadi yang sudah kami sampaikan, yaitu adalah yang pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Yang kedua, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 atau hukum formilnya, hukum materialnya. Kemudian sumber yang berikutnya Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK ya, atau hukum formilnya atau hukum acaranya. Hukum acaranya itu ada di dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012. Ini kalau hukum ketenaga kerjaan, hukum formilnya itu ya hukum ketenaga kerjaan.
Undang-undang nomor berapa itu. Nah, kalau hukum formilnya adalah hukum acara peradilan hubungan industrial. Nah, itu hukum formilnya kan gitu. Karena setiap aturan undang-undang itu pasti ada hukum formil, ada hukum material, material dulu kemudian ada hukum formilnya kan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kami silakan. Untuk dasarnya undang-undangnya saya kira kemarin sudah kami share ya. Kemudian untuk praktek peradilan pidana ya Mbak ya. Halo. Mbak. Ya, Bapak. Ya, Pak. Pidana, untuk yang masalah pidana atau praktek pidana, kalau praktek pidana nanti kalau sampai menjadi lawyer itu termasuk penegak hukum. Nanti kalau advokat itu kan bisa nangani 2 perkara ya, baik pidana maupun perdata. Tapi karena mata kuliah hari ini pidana, kalau pidana itu berarti nanti sampean harus paham delik, Mbak. Delik itu kan ada delik biasa, ada delik aduan. Kalau pelanggaran ITE itu kan masuk ke dalam deliknya aduan. Tapi kalau delik biasa seperti penggelapan, ya penggelapan itu pasal 372 ya. Pasal 372 itu penggelapan. Lah penggelapan itu kan banyak jenisnya. Karena apa? Di dalam pasal penggelapan itu kan ada 372 sampai 37 berapa itu? 8 ya. 372 sampai 377. Kalau 378 penipuan. Penipuan itu kan termasuk pasal atau perbuatan tidak mengenakan. Lihat deliknya. Artinya di situ ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu apa, Mbak? Penake ngomong ya perkara, kasus, ngono ya, Mbak ya. Ada kasus, ada peristiwa hukum. Yang namanya peristiwa hukum atau perkara itu kan tidak macam-macam. Karena yang namanya delik itu kan atau tindak pidana itu kan ada tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, penghinaan. Ya, penghinaan itu ada secara offline atau online. Kalau online nanti pakai undang-undang ITE, tapi kalau offline ya pakai undang-undang KUHP. Ada itu, Mbak. Sampean menghina saya di hadapan saya. Sampean saya laporkan secara tindak pidana umum bisa. Nah, jadi masalah penghinaan itu bisa secara offline, secara langsung. Ini beda. Itu deliknya. Ataupun peristiwa hukumnya apa? Maka nanti sampean selaku kuasa hukum yang mendampingi kliennya, oh ini maksudnya delik biasa. Baru kita laporkan ke kepolisian. Lapor ke kepolisian. Berarti kalau lapor ke kepolisian, berarti di situ ada bahasa, Mbak ya. Bahasanya adalah pelapor ya, Mbak ya. Pelapor, tentunya sampean sebagai pelapor harus punya alat bukti. Baik dokumen maupun saksi. Seperti itu ya. Sepuluh menit lagi habis ini, Mbak. Di dalam kepolisian tentunya nanti ada pelapor, terlapor, ada pelapor dan terlapor, ada pengadu dan teradu. Kalau deliknya aduan berarti pengadu dan teradu. Seperti ITE itu deliknya adalah aduan. Nah, berarti kalau terlapor itu siapa? Terlapor itu adalah mereka atau orang yang telah diduga, ya, diduga. Jangan sampai anggap kemudian dia menjadi terlapor atau teradu. Dia seakan-akan orang yang paling salah. Bukan, belum. Selama kan ada asasnya hukum acara pidana itu kan apa? Praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan dari pengadilan, kita tidak boleh ngeklaim bahwa dia itu tersangka, dia itu
terlapor, dia itu terpidana belum. Selama belum ada putusan, maka dia jangan dianggap bersalah. Tidak bisa. Itu terlapor. Kalau pelapor itu adalah orang yang melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana. Di tingkat kepolisian, ada pelapor, terlapor, kemudian masuk. Kalau berkasnya sudah BAB, sudah lengkap, maka boleh pelimpahan, namanya P21. Kejaksaan. Kejaksaan nanti akan menetapkan, mencari pasal-pasal. Kalau misalkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, maka nanti jaksa akan menentukan pasalnya apa. Yang digelapkan apa? Misalkan yang digelapkan adalah sertifikat tanah. Maka itu masuk ke dalam pasal 372. Kalau sudah ditetapkan oleh kejaksaan, maka nanti jaksa akan menyerahkan kepada pengadilan mulai proses persidangan sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi mekanisme ataupun tahapan-tahapan sidang ya sesuai dengan hukum acara pidana. Seperti yang awal kemarin sudah kami sampaikan untuk simulasi dan model prakteknya seperti itu. Itu Mbak ya dari saya. Yang jelas nanti ketika jenengan praktek, yaitu sampean harus menguasai hukum acara ataupun hukum formilnya karena praktek. Dan nanti saya mohon teman-teman hadir di kampus setelah mengikuti praktek ya atau mendekati UAS, nanti ada simulasi ataupun skenario ya, berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai jaksa, ada yang berperan sebagai advokat, dan juga ada yang menjelma sebagai terdakwa ya, ditetapkan sebagai tersangka 2 orang, kemudian saya juga minta nanti 2 orang untuk menjadi saksi. Itu nanti akan kita simulasikan, kita buat skenario di peradilan semu yang ada di Fakultas Hukum, di lab Fakultas Hukum Uniska Kediri. Oke. Ada pertanyaan dari sini, Mbak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, intinya gini, Mbak. Nanti kalau sampean mendampingi suatu peristiwa, mendampingi pelaku di tingkat kepolisian, maka sampean harus tahu nama P-nya siapa, nama T-nya siapa, pelapornya itu identitasnya siapa, nama T-nya siapa. Ini penting, identitas itu penting. Kemudian kronologinya seperti apa. Laporan tapi nggak tahu kronologi kan lucu. Nah, harus tahu nama P pelapor dan telapornya, kronologinya seperti apa, kemudian tempat kejadiannya perkara di mana, waktu kejadiannya perkara di mana. Ini ada di dalam hukum acara pidana, Pak. Ada semua. Bisa nanti jenengan buka-buka. Kemudian saksinya, ini harus disiapkan. Kalau sebagai mendampingi pelapor harus menyiapkan 2 saksi. Pasal terkaitnya apa? Kalau penggelapan pasalnya 372, kalau pencurian 362, kalau penipuan 378, penganiayaan 351, pengeroyokan 170. Ini saya hafal karena alhamdulillah pernah nangani, Mbak. Saya penganiayaan pernah, pasal 170 di Blitar, untuk masalah penggelapan juga pernah, pengeroyokan juga pernah, kita penipuan alhamdulillah kita pernah mendampingi mulai tingkat kepolisian sampai naik gitu ya. Kemudian surat-surat terkait ini juga harus disiapkan. Ini di tingkat kepolisian ini ada 2 bahasa yang paling menarik. Di sana ada bahasa locus delicti. Locus delicti itu adalah tempat kejadian perkara. Itu bahasa Belanda. Atau bahasa kerennya locus delicti. Pelapor ini harus punya locus delicti. Kemudian ada tempus and locus delicti. Kalau yang satunya adalah waktu kejadian ya, waktu kejadian dan tempat kejadian. Ini penting. Saya kira adan kita break, Mbak. Atau saya akhiri seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas mati.